Di sebelum video sebelumnya kita sudah membahas tentang dua sifat yang paling utama apabila dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum itu buat kalian semua, jikalau ada yang diskusi yang bisa kita diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan kalian like, dan apabila ini sangat bermanfaat buat kawan-kawan kalian kita di luar sana, silahkan subscribe dan juga share agar kebermanfaatannya bisa lebih luas lagi ya. Oke, kemudian di sebelum video sebelumnya kita sudah membahas tentang dua sifat yang paling utama apabila dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah beliau, seorang guru tersebut memiliki sifat dalam kata artian kejujuran. Nah, kejujurannya amat sangat penting karena kita tidak bisa melihat apakah seseorang itu, entah itu seorang yang kaya ataupun yang miskin. Kita tidak boleh melihat oh itu seorang terkenal ataupun yang tidak terkenal, karena sifat kejujuran ini tergantung bukan dari banyaknya followersnya, bukan dari banyaknya pengikutnya, tapi bagaimana hatinya. Karena kejujuran ini adalah salah satu hal yang kita junjung tinggi, karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Maka yang paling penting yang ketiga adalah kejujuran. Silakan kalian lihat postingannya ini, oke? Kemudian yang keempat adalah bagaimana caranya beliau memiliki sifat kesetiaan. Nah, setia ini amat sangat sulit. Apabila kalian mendapatkan seseorang guru, dia setia dalam mengajarkan ilmunya, setia dalam memberikan nasihat dalam hidupnya kepada orang lain, maka itu beliau adalah salah satu contoh teladan yang patut kita tiru. Karena ketika susah dia tetap ikut, artinya tetap menjalankan, ketika senang pun sama-sama bersama-sama. Namun di sini harus kita pahami, kita contoh, kita teladani. Tidak semua orang bisa memiliki kesetiaan yang sangat-sangat luar biasa. Namun ketika kalian sudah mendapatkan orang yang setia, maka kalian harus jaga erat-erat dan jangan sampai dilepaskan. Oke, yang pertama, yang ketiga adalah kejujuran, keempat adalah kesetiaan, kemudian yang kelima adalah keikhlasan. Ikhlas dalam artian, ikhlas ini banyak macamnya. Kita tidak tahu bagaimana keikhlasan seseorang. Itulah mengapa Allah berfirman, innahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nah, yang mengetahui keikhlasan seseorang itu kita tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sisi yang lain nanti keikhlasan akan terbagi laginya. Yang pertama adalah yang ketiga adalah kejujuran, yang keempat adalah kesetiaan, yang kelima keikhlasan, keenam adalah kedermawanan. Kedermawanan di sini bisa kalian lihat bahwasanya ketika seseorang menyumbangkan hartanya, mengikhlaskan rezekinya, dan hakikatnya bahwasanya rezekinya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau torehkan untuk perjuangan, entah itu dalam mengais memberikan rezeki kepada keluarganya dari jalan yang halal, kemudian memberikan sedekahnya kalau misalnya zaman dulu untuk yang namanya peperangan. Tapi kalau misalnya sekarang, bagaimana caranya beliau mendermawankan, menyedekahkan hartanya kepada orang yang kurang mampu di bawahnya. Oke, mungkin itu adalah 4 sifat tadi yang setelah part pertama tadi, sekarang di part kedua. Namun buat kalian yang ingin diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang lebih baik, bisa kita diskusikan laginya, karena kita sama-sama belajar untuk masa depan yang lebih baik dan kebermanfaatan yang ada. Oke?